Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Faisal Aziz dengan NIM 114 dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir Pendidikan Agama Islam 2 dengan tema yang saya pilih adalah nilai-nilai akhlak Islam dengan fokus pada penegakan akhlak mahmudah seperti kejujuran, serta perlawanan terhadap akhlak mazmumah seperti korupsi dan keserakahan. Tujuan pembahasan dalam video ini adalah untuk menganalisis fenomena penyalahgunaan dana publik dari sudut pandang ajaran Islam, memahami dampak sosial serta spiritual yang ditimbulkannya, dan merumuskan solusi konkret berbasis nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang saya angkat adalah dugaan korupsi dalam tata kelola program bergizi gratis atau MBG. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti pengadaan ribuan unit motor listrik, pengadaan wadah makan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pengadaan atribut, hingga praktik jual beli izin titik lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Rangkaian penyalahgunaan ini berlangsung selama proses perencanaan dan pelaksanaan program pada 2025 hingga 2026 yang diungkap secara beruntun oleh Kejaksaan Agung hingga dirilis berita resmi pada awal Juli 2026. Tindakan pidana ini berpusat di lingkungan lembaga penanggung jawab program, yaitu Badan Bergizi Nasional atau BGN di Jakarta. Namun dampaknya meluas ke berbagai daerah penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung meliputi deretan pejabat tinggi di lingkungan BGN, termasuk mantan kepala BGN serta mantan wakil kepala BGN, pihak swasta atau vendor penyediaan barang, hingga oknum perwira tinggi kepolisian. Kasus ini sangat penting untuk dibahas karena program makan bergizi gratis hakikatnya dirancang sebagai upaya mulia untuk memenuhi gizi anak-anak bangsa dan masyarakat rentan demi mencetak generasi masa depan. Ketika program kemanusiaan yang dibiayai uang rakyat justru dijadikan sarana keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut mencerminkan krisis moralitas yang mendalam dan pengabaian atas nilai-nilai akhlak dasar. Secara kritis, kasus ini dipicu oleh dua faktor utama. Internal, hilangnya rasa diawasi oleh Allah terdominasi oleh sifat tamak atau keserakahan terhadap harta serta lunturnya rasa malu dalam mengambil hak orang lain. Eksternal, adanya celah dalam sistem pengadaan barang dan jasa, lemahnya pengawasan internal, serta penyalahgunaan wewenang untuk mengintervensi proses keputusan. Dampak yang ditimbulkan sangat destruktif. Secara finansial, negara dirugikan hingga triliunan rupiah. Secara sosial, kualitas gizi dan fasilitas makanan anak-anak penerima manfaat menjadi terkompromikan. Secara moral, kasus ini meruntuhkan kepercayaan publik terhadap program-program strategis pemerintah. Jika ditinjau dari nilai akhlak Islam, pertama, tindakan ini melanggar prinsip amanah. Jabatan dan anggaran publik adalah amanah berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Jadi, menjual titik layanan dan memotong anggaran gizi anak-anak adalah bentuk kejahatan khianat yang merugikan masyarakat luas. Kedua, tindakan penyalahgunaan ini termasuk praktik ghulul atau memakan harta secara batil. Allah melarang keras perbuatan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 188.
yang bunyinya, "Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil." Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim atau pejabat agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ketiga, berdasarkan hadis Rasulullah, penyalahgunaan harta publik mengikis kesempurnaan iman. Rasulullah bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji." Beliau juga menegaskan bahwa penyuap dan penerima suap sama-sama mendapatkan laknat dari Allah. Kasus ini memiliki relevansi yang erat dengan materi pendidikan agama Islam 2, khususnya topik tanggung jawab moral dan profesionalisme berbasis akhlak. Pendidikan agama Islam 2 menekankan bahwa kompetensi akademis dan jabatan tinggi tidak ada artinya apabila tidak dibentengi oleh akhlak. Tanpa integritas moral, pengetahuan hanya akan menjadi alat untuk melakukan kecurangan secara lebih canggih. Untuk mengatasi dan mencegah fenomena ini, berdasarkan nilai-nilai Islam yang realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah menanamkan kesadaran murakabah, yaitu membangun keyakinan dalam diri bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan, meskipun pengawasan manusia atau sistem memiliki celah. Pengawasan Allah tidak akan pernah lolos. Yang kedua, penerapan sifat qanaah dan menjauhi tamak, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai mahasiswa, pekerja, maupun pejabat, kita harus membiasakan diri untuk bersyukur dan merasa cukup dengan rezeki yang halal, serta menolak gaya hidup konsumtif yang memicu keserakahan. Yang ketiga adalah mengedepankan prinsip sidik dan transparansi, yaitu dalam dunia kerja dan organisasi, nilai kejujuran harus diwujudkan dalam sistem yang transparan, serta berani menolak segala bentuk gratifikasi atau penyalahgunaan sekecil apapun. Yang keempat, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan terdekat, yaitu membangun sikap berani dan kritis terhadap kecurangan di lingkungan sekitar. Sebagai mahasiswa, kita dapat memulainya dengan menjaga kejujuran akademis, seperti tidak melakukan kecurangan presensi atau memanipulasi anggaran kegiatan kemahasiswaan. Sebagai kesimpulan, kasus korupsi pada program makan bergizi gratis menjadi pengingat bagi kita akan bahayanya krisis akhlak. Ketika amanah diabaikan dan keserakahan menguasai, program yang bertujuan mulia pun dapat ternodai dan merugikan hak-hak masyarakat. Hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa harta atau jabatan yang diperoleh dari jalur yang tidak jujur tidak akan pernah mendatangkan keberkahan, melainkan membawa kehinaan di dunia dan pertanggungjawaban yang berat di akhirat. Pesan moral untuk kita semua yaitu mari kita menjaga integritas dan sifat amanah mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari sekarang. Ingatlah untuk selalu jujur meskipun tidak ada yang melihat, dan tetap memegang teguh amanah dalam kondisi apapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.